fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa pahala dan rahasia karunia Allah di salat subuh, akan mereka datang walaupun merangkak seperti anak bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini mari sama-sama kita simak, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita almarhum Syekh Ali Jabir tentang kemuliaan kedahsyatan di waktu subuh. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak tayangan berikut ini. Kunci salat yang bisa mengantarkan kita tercegah dari fahsya dan munkar adalah salat tuma'ninah. Selalu ada bahasa salat khusyuk, salat khusyuk. Menurut saya, mohon maaf, saya tidak setuju dengan kata itu. Tapi yang saya anjurkan adalah salat tuma'ninah. Tuma'ninah rukun, sama dengan rukun Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah, tidak sah salat kita tanpa tuma'ninah. Kalau bisa menjaga tuma'ninah dalam salat, gerakannya, bacaannya, zikir rukuknya, zikir sujudnya terbawa dengan tenang, akan datang khusyuk sendiri. Khusyuk ini bukan sebuah amalan, tapi khusyuk sifat bagi orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Tuma'ninah. Kalau bisa tuma'ninah, konsentrasi, pelan-pelan melakukan, menjalankan salat, wallahi khusyuk datang. Kenikmatan, keindahan salat itu datang sendiri. Sebagaimana hadis al-musi'i salatuhu. Ketika ada seorang masuk ke masjid, Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, orang itu salat tahiyatul masjid. Selepas salat, dia datang kepada Rasul, mau salaman. Rasul tidak jawab. Bahkan Rasul bersabda, salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya, sudah barusan saya salat. Tapi Rasul menganggap gerakan dia belum salat. Salat dulu. Dia pergi ke depan, salat lagi, datang kepada Rasul, mau salaman. Rasul tidak menjawab. Sambil Rasulullah bersabda, salli fa innaka lam tusalli. Terus gerakan saya apa? Rukuk sujud itu apa? Rasul menganggap itu bukan salat. Kenapa? Karena terlalu cepat. Tidak terbawa tuma'ninah. Dianggap menurut Rasulullah SAW itu bukan salat. Itu cuma hanya sebuah gerakan. 23 rakaat 7 menit. Ya, itu tidak benar. Makanya tarawih maupun salat wajib, salat sunnah, tuma'ninah. Saya pernah masuk masjid, habis tahiyatul masjid saya duduk, ada orang di samping saya salat. Saya perhatikan gerakannya. Yang menarik perhatian saya karena terlalu cepat. Bahkan saya sendiri ketika dia berdiri, saya ikut meniru, ikut baca Al-Fatihah. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia sudah rukuk. Padahal bacaan saya cukup cepat. Saya kira, kok gimana dia bisa baca Al-Fatihah ya? Aku aja Maliki yaumiddin, dia sudah rukuk. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami'allahu, Allah, Allah, Allah. Tidak sampai sekian waktu untuk tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya Allah, mohon diterima. Saya langsung melihatnya. Saya bilang, mohon maaf, yang diterima apaan? Apaan yang diterima? Ini bukan salat. Dan sayang sekali, bahkan ada ancaman yang salatnya seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebenarnya karunia dari Allah di sini, an salatihim, bukan fi salatihim. Ya Allah, kalau ada ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, aduh, itu berat. Itu berat. Siapa yang tidak lalai dalam salat? Siapa yang tidak sahur dalam salat? Siapa yang tidak konsentrasi dalam salat? Siapa yang tidak kehilangan khusyuk dalam salat? Kalau ada kata fi saja, tak usah an, ada diganti dengan fi, berarti kita termasuk ancaman ayat ini. Masuk dalam wail, satu tempat neraka. Namanya wail, khusus, bukan untuk siapa-siapa, khusus untuk orang yang lalai dari salat. Ini istimewa, VIP khusus. Ada layanan khusus di neraka, di tempat wail, dikhususkan orang-orang yang tidak menghargai salat. Bukan yang tidak
tidak salat, tidak sama sekali tidak salat. Kalau yang tidak salat sama sekali, Allahu a'lam bagaimana keadaannya. Dia akan bersama Fir'aun wa Qarun wa Haman di neraka. Ini yang dimaksud ancaman ini, salat. Dia salat tapi lalai. Apa tafsir Abdullah bin Abbas? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina yuakhiruna as-salata an waqtiha fa idza qaraba intihauha sallaha wa naqaraha ka naqri ad-dik. Salat itu kata Abdullah bin Abbas yang dimaksud ancamannya mereka menunda salat. Menunda, ada sibuk main bola, nonton TV, main game, apa kesibukannya. Begitu mendekati waktunya mau habis, dia cepat ambil wudu, cepat-cepat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya bisa kejar waktu ini sebelum habis. Itu yang dimaksud ayat ini. Menunda waktu salat. Saya pernah baca salah satu ulama. Kadang-kadang kalau kita baca ulama sirah, sejarah ulama terdahulu, kita merasa luar biasa. Ditanya beliau 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Masya Allah. 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Terus maksudnya apa? Berarti apa? Sebelum azan sudah ada di masjid. Selama berapa tahun? 40 tahun. Ditanya, apa yang membuatmu sabar 40 tahun datang sebelum azan? Kata beliau, azan ini kan panggilan. Dan panggilan untuk orang yang lalai. Saya tidak mau dipanggil karena saya khawatir menjadi orang lalai. Maka datang duluan. Memang azan kan panggilan. Nida, al-azan nida. Nida'un wa i'lamun nasi lidukhulil waqti. Nida, panggilan, memberitahu orang ini sudah waktunya masuk. Karena manusia terlalu lupa, sibuk, lalai, maka dia perlu dipanggil. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Masih ada yang mendengar azan? Jangan buru-buru, masih belum iqamat. Nunggu iqamat. Begitu iqamat, tunggu sebentar. Imam kita orang dari Timur Tengah ini suka kepanjangan salatnya. Apalagi salat subuh, apalagi salat subuh hari Jumat, baca sajadah. Tak apa-apa nanti pas dekat rukuk. Sampai nongkrong di luar. Padahal dia lupa hadis Rasulullah SAW. Man salla 40 yawman la tafutu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi. Berita gembira barang siapa yang bisa menjaga salat berturut-turut 200 kali salat selama 40 hari, tidak terlepas, tidak tertinggal takbiratul ihram sama imam, akan dapat 2 kebebasan. Bebas dari neraka jahanam dan bebas dari kemunafikan. Dan mohon maaf, orang munafik tidak bisa itu. Tidak bisa. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah, afqalus salati ala al-munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh paling berat. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa pahala dan rahasia karunia Allah di salat subuh, akan mereka datang walaupun merangkak seperti anak bayi. Saking mulianya. Jangankan datang salat subuh, saf yang pertama. Kalau saya lihat di Indonesia terlalu ikhlas. Aku heran pas berdiri saf yang pertama, saya kadang-kadang kesal atau nisal. Pas datang saf pertama sudah penuh, ya Allah, telat. Begitu ada sedikit orang mulai tergeser-geser merapatkan safnya, mulai ada kosong. Tapi bukan di depan saya posisi kosongnya, ada di depan orang. Tapi saling saya memperhatikan mereka berdua saling menawar. Dah apa-apa, Bapak aja dah. Dah, Bapak aja dah. Dah, antum aja. Ana langsung begitu lihat, ana langsung masuk. Kok Bapak saling nawar-nawar? Surga itu surga saf pertama. Kok tawar-menawar? Jangan tawar-menawar. Kalau ayah saya ada di situ, saya tidak mau tawar-menawar sama ayah. Saya akan maju. Ini saf pertama, doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma arham as-saff al-awwal. Ya Rasulullah, was-saff al-thani. Qala Allahumma arham as-saff al-awwal. Ya Rasulullah, was-saff al-thani. Qala Allahumma arham as-saff al-awwal. 3 kali. Ya Allah, rahmati saf pertama, rahmati saf pertama, rahmati saf pertama. Baru yang keempat,
was-saff ats-tsani, kemudian saf yang kedua. Ada orang datang masjid kosong, apalagi Jumat, suka nongkrong di belakang. Aku heran, masuk ke masjid tapi di ujung duduk. Ngapain di ujung? Surga di depan kudu. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf untuk laki-laki yang di depan, seburuk-buruk saf untuk laki-laki di belakang. Dia milih malah di belakang. Oh, tak apa-apa, antum. Ini bukan namanya ikhlas, keterlaluan ikhlas, pura-pura ikhlas. Tak ada, kita boleh salah hal-hal yang lain boleh diikhlaskan, dermawan, apa hal kebaikan. Tapi kalau soal saf, mohon jangan ikhlas. Kita jaga saf pertama. Disitulah kelebihan. Kama qala SAW, walau ya'lamuna ma fi as-saff al-awwal lawajadu an yastahimu alayh lastahamu alayh. Qala SAW, kalau mereka tahu betapa besar pahalanya bagi orang yang salat di saf pertama, walaupun perlu buat undian, faham enggak undian? Supaya siapa dapat undian ini dapat saf pertama. Maaf ini karena semua mau saf pertama, sini undian dulu. Kan masukin nama-nama terus ambil. Oh, Muhammad silahkan saf pertama. Yang kedua, Ali silahkan saf pertama. Kata Rasul begitu, kalau perlu buat undian supaya orang bisa di saf pertama. Sakit begitu besar pahalanya. Makanya jemaah sekalian, jangan disia-siakan. Nikmat kita masih punya umur, masih diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, semakin kuat hubungan kita sama salat, semakin beres urusan kita. Kuncinya salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun laja'a ila salat. Kalau Rasulullah SAW lagi memfikirkan sesuatu masalah, dia salat. Selesai masalah. Salat itu luar biasa. Tali hubungan kita sama Allah, salat. Tali hubungan kita sama Allah, salat. Kalau terputus tali hubungan salat itu, tidak ada ibadah yang bisa nyambung. Tidak ada manfaat haji, umrah, Ramadan, puasa, baca Quran, sedekah, tapi tidak salat sama sekali. Saya kemarin ada keluhan dari jemaah. Dia bilang ayah saya orang kaya, suka bangun masjid-masjid, tapi tidak pernah salat. Subhanallah, aneh, lucu. Bangun masjid-masjid tapi tidak pernah salat sama sekali. La jama'atan wala munfaridan. Sia-sia amalannya. Tidak ada satupun yang diterima. Sayang sekali. Kuncinya salat, tiang agama salat. Idza saqatat amudus salat, as-salat imaduddin. Fa idza saqata imaduddin saqata ad-din. Semua amalan boleh diwakili. Ada umrah badal, ada haji badal. Kalau orang yang wafat masih ada kewajiban puasa, boleh diganti ahli waris. Kalau kita musafir, tidak wajib puasa. Banyak ibadah. Ada alasan bisa kita tinggalkan. Ada orang muslim tidak haji, ada yang belum mampu. Ada orang muslim tidak puasa, ada karena dia musafir atau sakit. Ada orang muslim tidak zakat, ada karena dia orang miskin menerima zakat. Ada orang muslim tidak salat, semestinya tidak ada. Karena salat satu-satunya ibadah yang tidak ada alasan kita tinggalkan. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa menghadap kiblat, kemana saja arahannya, tetap salat. Perang menghadapi musuh, perang lagi perang, tetap ada salat. Ada tata cara khusus, salatul khauf. Tak boleh tinggalkan salat. Masa kita datang karena malas, datang ke kiai, Pak Kiai ana hari ini agak malas, boleh antum salat? Wakili saya salat. Oh, pasti kiai jawab, oh kalau ana wakil antum tak bisa, kalau mau disalati ana bisa. Karena salat itu tidak bisa. Ada dua alasan. Kalau sudah terjadi dua alasan ini, baru boleh tidak salat. Satu, murtad, sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tahu nggak ini apa ya? Hah? Halas. Gila. Kalau sudah begini, tidak ada wajib salat.
Makanya saya sering kalau datang ke masjid melihat anak-anak muda, saya ajak mereka. Ya. Oh maaf kalau kalian dia maaf ya, saya mengganggu ya. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Karena orang yang tidak salat ya, sudah berarti tidak ada akal. Rufi'al qalamu an thalath, 'anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia sembuh. Kalau dia gila sampai sembuh berarti dia tidak salat. Berapa banyak orang gila sekarang? Wala haula wala quwwata illa billah. Saya pernah baca ulamaul Maghrib, ulama Maroko. Kalau dah salah di tahun 400 atau 500 Hijriah, ada pertemuan ulama besar Ahlus Sunnah di Maroko. Mereka ingin membuat sebuah buku fikih. Kemudian mereka menumpulkan beberapa persoalan. Di antara masail yang dibahas, masalah bagaimana hukum orang Muslim yang tidak salat. Dimusyawarahkan oleh ulama. Apa kata ulama? Kami tidak bisa menjawab karena kami tidak tega atau tidak duga ada orang Muslim tidak salat. Makanya mereka menganggap hadhihi minal masail al-iftiradiyah. Kemungkinan jadi, kemungkinan tidak jadi. Jadi makanya kami tidak bisa menjawab. Ini coba ulama. Gimana kalau mereka ada zaman sekarang? Banyak begitu umat Islam tidak salat sama sekali. Oleh kerana itu jemaah sekalian, kembali lagi. Dua hal yang saya ingin diperhatikan. Salat, kemudian Al-Quran. Barang siapa yang ingin berbicara sama Allah, jaga salat. Salat adalah ibadah curhat kita sama Allah. Kalau kita salat, karena salat itu Allah perintahkan Nabi Muhammad naik. Semua ibadah turun lewat wahyu, kecuali salat. Kenapa Rasul diminta datang bertemu dengan Allah? Supaya terima perintah. Kenapa terima perintah? Terima perintah salat, perintah secara langsung, tidak bagi penantara, tidak bagi wahyu, tidak bagi malaikat Jibril. Tandanya apa? Pesannya apa? Barang siapa ingin bertemu Allah langsung, salat. Yang mau bertemu Allah, mau bicara sama Allah langsung, salat. Makanya kata ulama, barang siapa ingin bicara sama Allah, salat. Barang siapa ingin mendengar Allah berbicara, baca Quran. Ini kalamullah, biodata Allah. Ingin kenal Allah, di sini. Silakan baca. Itu Allah menurunkan Al-Quran untuk mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah turunkan Al-Quran itu untuk apa? Supaya manusia kenal Allah. Tapi banyak orang tidak mau mengenal Allah. Makanya semakin dekat kita sama Al-Quran, wallahi semakin indah. Bapak Ibu, 30 juz Al-Quran sebenarnya tidak butuh waktu lama. Saya pernah tes, butuh berapa lama untuk khatam 30 juz. Habis subuh saya baca, saya bawa HP, timer, saya hidupin timer, on. Saya baca, dari habis subuh sampai zuhur. Begitu tiba waktu zuhur, saya off timer. Saya salat zuhur. Habis itu, saya on timer, saya lanjut lagi baca. Sampai asar, off timer, salat asar. Habis itu, on lagi, saya baca. Kira-kira butuh berapa lama saya khatam 30 juz? Dalam bacaan standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu hambat. Kira-kira berapa lama? Selesai 30 juz dalam waktu 10 jam. 10 jam. Saya punya teman di Madinah,
dia mampu khatam dalam bacaan khatam Al-Quran 7 jam 42 minit. Khatam 30 juz. Sedangkan ada orang 24 jam tidak bisa 1 juz. Padahal 30 juz tidak butuh 24 jam, 10 jam bagi orang yang lancar bacaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat yang beriman, itulah tadi ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat istiqomah melakukan amalan-amalan di subuh hari. Jangan sampai kita tinggalkan sholat subuh, qobliyah subuh di subuh hari, karena pahalanya sangat luar biasa dahsyat. Maka itu mari kita istiqomah sampai ajal menjemput kita. Mari kita istiqomahkan menjaga sholat 5 waktu kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.